main di Miramar tuh NFT. Terlihat mereka di nomor 2, terlihat juga ada Swavel di top elimination kita untuk di Miramar dan terbukti gitu main dengan cara mainnya NFT mereka juga bisa bermain secara rapih untuk di Miramar. Betul, baru saja kita bahas shifting zona yang luar biasa dan ternyata menuju ke arah bagian selatan. Namun kita berpindah terlebih dahulu Anthem nih ya melakukan tembakan. Ini adalah lokasi di sekitaran San Martin di mana memang scrapping area ini sering sekali didapatkan oleh Eagle. Aura akan langsung menuju ke arah bagian San Martin dan lihat Jaxi sempat tertawa sedikit. Mungkin tadi kaget ya tiba-tiba langsung ada tapping dan tempat lain bahkan Zone Esport langsung mendapatkan satu play dari Genesis Dogma dengan M249. Rumah Dewa memang tidak mengecewakan Wolfie. Betul, tapi baik lagi gue lebih kaget lagi itu dengan zona yang mentalnya itu bukan ada nyempil-nyempil air dikit tapi setengahnya itu air. Ya. Bukan ke Los Higos, bener-bener air kosong, gak ada pulau, gak ada apapun yang dapat dipijak di area tersebut. So kita bakal lihat kali ini mungkin ya ini bakal jadi Miramar yang paling barbar. Gue gak tahu akankah ada tim-tim yang berani menggunakan kapal atau enggak. Tapi yang pasti kita bakal melihat dari tempo permainan harusnya bakal di speed up atau dipercepat dengan cukup tinggi kali ini ya. Di mungkin zona ketiga udah fight gila-gilaan sih. Iya, karena akan terjadi penumpukan dengan zonanya seperti ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman semua punya tempo yang sama. Dalam artian bermain lambat semua misalnya. Menjaga di bagian gatekeep. Sebagaimana yang terjadi di minggu sebelumnya. Banyak yang melakukan renang di bagian Miramar perairan selatan. Bahkan RRQ sekarang Cup RB atau mobil bucinnya kebalik. Sedang coba dibalikan lagi oleh Asa dan sepertinya Peko. Bisakah? Iya, bisa. Iya, bisa. Luar biasa memang Miramar dengan segala keunikan terrain, hal tersebut bisa saja terjadi memang. Betul, hebat lagi sih di dalam PUBG Mobile itu kita bukan cuma kemampuan nembak, bukan cuma kemampuan untuk bertahan hidup, tapi kemampuan nyetir, apalagi udah tahap kompetitif ya. Kendaraan-kendaraan itu juga harus jago banget, jujur aja gitu. Zaman dulu atau mungkin kita baru lihat kompetitif scene PUBG Mobile, kita melihat kayak mobil itu mungkin hal yang biasa aja. Sekarang kalau misalnya tanya ya, mungkin bagi beberapa pro player, mending turun di tempat-tempat yang scrapping, lootingnya biasa aja, tapi kendaraan lengkap. Daripada lootingnya baik banget, full M4 apa, tapi mobil cuma 1, cuma 2. Ya setuju banget sih, karena mobil itu ya sesuai dengan fungsi utamanya. Pertama, transportation, pasti. Sekarang bahkan pembahasan kita kadangkala banyak sekali membahas dulu. Kalau kita lihat dulu mungkin 1-2 kendaraan itu udah menjadi hal yang wajar. Sekarang banyak tim yang bahkan melakukan dengan 4 vehicle yang berbeda. Terculik satu pun tidak apa-apa, karena vehicle berikutnya bisa menjadi obstacle juga. Betul. Jadi forting juga. Jadi memang sangat valuable banget. Gak boleh sampai kekurangan vehicle sendiri. Oleh karenanya apa yang dilakukan RRQ tadi menurut gue sangat wajar, logis dan wise decision untuk tidak meninggalkan Cup RB-nya. Walaupun dia punya mobil Jeep yang bisa membawa 4 orang ya Flo ya. Betul, karena baik lagi kendaraan tuh ya sesuai dengan fungsi utamanya adalah untuk berpindah tempat dengan cepat. Tapi baik lagi, berpindah tempatnya itu banyak banget fungsinya. Baik itu untuk nge-defend temen, untuk ngerebut posisi, nge-flank, ataupun bahkan untuk langsung men-secure posisi di open field dan juga digunakan sebagai tameng. Jadi baik lagi, kendaraan tuh fungsi baik banget. Dan makanya pro player tuh banyak yang suka bawa peluru pas-pasan tapi bawa bensin. Biar tetap bisa digunakan terus-menerus kendaraannya ya. Dan kadang-kala juga tidak hanya bensinnya, pilihan kendaraan pun akhirnya bisa menjadi titik dari playstyle yang bisa dimainkan. Misalnya tadi Wolfie bahas tentang flank, ya lebih baik menggunakan buggy misalnya atau motor yang bisa langsung melalui terrain seperti apapun. Apalagi kita berbicara Miramar. Jadi lagi dan lagi kendaraan ini menurut gua setuju dengan Wolfie tadi, functionnya luar biasa banyak. Kemudian juga mempengaruhi playstyle kita. Dan bahkan rotasi juga harus banget bisa dikendarai atau menggunakan kendaraan. Karena kembali lagi zona shifting ke arah bawah gini, kalau kita on foot ini bahayanya sangat luar biasa begitu. Betul, kan? Tapi gue rasa dari tim-tim yang tidak bermain kali ini ada satu tim yang mungkin agak kecewa. Mereka nggak bermain ronde kali ini. Livescape. Kata mereka giliran zona kayak gini kok nggak main. The Southern Team ya di Puerto Paraiso ya. Betul, mereka tuh enak banget. Kalau ini mereka main, mereka turun di Puerto Paraiso bisa langsung ngisi bagian selatan dan even di pojok-pojokan selatan di mana mereka nggak bakal ketembak di bagian air, itu mereka udah hampir setengah zona. Betul, pun juga berarti Void harusnya ya bermain di bagian Los Leones kan. Yes, Zone juga, tapi Void juga nggak main ya kali ini Itu dia, Void nggak main dan Zone yang bermain kali ini. What? Movement yang cukup berbeda gue lihat dari Dewa United yang memang dia punya secondary plan. Gue lihat scrapping sekitaran Pekado. Kali ini cepat langsung menuju ke arah bagian tengah. Dan kalau kita ingat tempat tersebut adalah fight terakhir ketika di weekdays kedua RRQ, Alter Ego
Genesis Dogma dan Supply Bank ya. Itu betul. Area-area pergudangan dan juga tempat yang cukup open. Betul. Setahu gua, DU itu zaman dulu waktu masih menggunakan nama Lovre waktu itu ya. Mereka tuh memang scraping itu kan di daerah gudang-gudang PKD dan Cumancera. Sekarang mungkin dengan tadi Fightpad nggak nyampe ke arah El Azhar, mereka akhirnya kembali ke tempat lama mereka. Tapi tampaknya juga ada dua tim yang sudah mulai berdekatan. Ada Anthem dan juga seorang Yuhai yang kali ini seberang-seberangan jalan, dan sekarang Yuhai pasti udah nginfoin ke teman-temannya bahwa ada orang. Dan mungkin anggota beta lainnya bakal coba untuk nabrak Anthem mumpung dia masih sendirian. Betul, dan ini yang banyak dibahas di komunitas juga. Yuhai Bay ini adalah salah satu player yang menurut gue berani take risk. Dan komunitas pun banyak yang mengatakan hal tersebut. Oleh karenanya dapat informasi, dia gak mau nyanyain itu. Dia coba untuk melakukan pick off dan berkata Wolfie, push akan langsung dilakukan oleh Zuxi sebagai in-game leader. Dan langsung membawa teman-temannya untuk masuk ke arah bagian dalam. Karena kuantitas kembali lagi akan menjadi kekuatan penuh ketika melakukan fight di tempat sempit seperti ini. Zuxi akan berdansa dalam rumah. Close quarter combat terjadi. Lihat mekanik dan game sense dia dengan ada step, dia tidak langsung serta-merta push ke arah pintu tersebut, namun dibalaskan dari Zuxi ke arah bagian depan, namun water take down. What happened? Dan Anthem men-take down player tersebut walaupun di trade terjadi, revive bisa dilakukan, namun ini situasi yang tidak ideal. Dengan di mana Big Bang tadi melakukan push secara langsung, namun serta-mertanya push tersebut justru langsung dihentaskan oleh Yuhai Bay. Benar-benar luar biasa. Eagle hanya menyisakan 2 active player dan 2 lainnya udah mulai berdatangan juga. Catalyst akan langsung melakukan revive seperti karena temannya, dan Bigetron pun sedang melakukan hal yang sama. Langsung push ke arah bagian depan, ada sebuah revive dilakukan juga, revive dilakukan. Yuhai Bay maju ke arah bagian depan, belum ada faulting yang dilakukan. Quarter combat akan terjadi dalam sebuah compound, namun Catalyst masih berdatangan di bagian luar, bahkan di end 1 orang, tembakan ke arah bagian depan, serta jump 1, yang berikutnya, Bigetron menyisakan 1 orang, namun Yuhai Bay masih bisa save the day. 1v1 situation, Leons dan juga Yuhai Bay. Kali ini sebuah pertarungan yang tidak akan terelakkan. Leons maju ke arah bagian depan, revive sedang dilakukan oleh Yuhai, namun ada tembakan kembali lagi. Benar-benar timing yang kali ini menjadi waktu. Nih, sama-sama di cook, akan dilemparkan sebentar lagi. Leons menunda terlebih dahulu, dan ini dia pengamatan akan dilakukan terlebih dahulu, Wolfie. Betul, kita bakal diserang Leon kali maju dengan bomnya. Lempar ke belakang, dapat satu belum, dan Yuhai melepaskan revive kembali. Ini benar-benar ketat banget dari kedua tim, di mana sama-sama menyisakan 1 pemain terakhir. Yuhai mulai keluar dari arah rumah, coba untuk melakukan rush, tapi nggak jadi, dihentikan pergerakannya. Dan dari Leon masih terus melempar bom dalam rumah dengan upaya menemukan targetnya. Betul banget, nade-nya udah dilemparkan tadi cukup matang. Leon terkena nade sendiri, spread damage sedikit. Plus foto rumah terjadi, keduanya udah cukup low HP. Ada sebuah revive dilakukan, Leon menghentikan mini 14. Ini tapping. What? Leons dari sisi jendela mendapatkan player terakhir dari Bigetron Red Alliance, dan Yuhai Bay dipulangkan ke lobby, Wolfie. Itu fight yang benar-benar besar di awal-awal, dan pada kali ini dari tim Eagle 365 keluar sebagai pemenang di fight awal-awal. Tapi tentu mereka keluar sebagai pemenang tentu tanpa, bisa dibilang ya, tanpa keuntungan besar juga. Mereka hanya menyisakan 2 member mereka, tapi tentu dengan memulangkan tim Bigetron, mereka pasti akan mendapatkan 4 panel elimination tentu, dan juga pastinya mereka punya satu space yang sedikit lebih kosong ketimbang sebelumnya. Oh my god, tadi close quarter combat yang pakai mini lagi terakhir. Betul, dia tapping mini ke arah jendela loh, Wolfie. Ya, Free Fire dia. Free Fire, dia betul Free Fire banget. Oh my god. Oke, kita melanjutkan peperangan kembali lagi NFT kali ini dengan Boom Esports, di mana 2 tim yang hampir sama menurut gua dari pergerakan, dari cara bermain. Mereka bermain sangat objektif as a zone oriented tentunya ya. Dan kali ini Ken yang menjaga di bagian bukit bersama dengan Volker mengamati pergerakan dari NFT, dan tidak ada take action yang terlalu besar karena kedua tim ini pun paham ini masih zona kedua. Tentu tidak ingin terlalu melakukan fight yang terlalu besar dan beresiko mengurangi player mereka. Betul, kita bakal dari tim Nero sudah menemukan pergerakan dari seorang Mort dan langsung dikunci habis. Tampaknya Mort nggak punya kendaraan ataupun belum siap dengan kendaraannya kali ini. Tapi di lain sisi, Swavel tertangkap, Mort pun tertangkap kali ini dan langsung coba untuk di-end di pelanggan ke arah lobby. Tampaknya di awal-awal ini, seperti yang sudah prediksi, tempo cukup dipercepat. Betul, Nero yang bergerak dari bagian Hacienda kali ini udah melakukan gatekeep di bagian utara. RRQ yang bergerak dari sekitaran water treatment kali ini terspot, dan Voldemort kawan-kawan dari RRQ harus mulai memutar otak lagi kemanakah akan bergerak, karena kanan open field yang luar biasa besar. Di bagian kiri mungkin ada beberapa cekungan yang bisa menjadi hiding spot mereka, namun masih bisa terpantau juga. Dan Indian Airpeco bergerak dengan cukup cepat dengan Cook RB, benar-benar menggunakan vehicle speed yang luar biasa, menjadikan dia bisa lolos untuk sementara waktu dari firing yang dilakukan oleh dari Nero sendiri. Tapi tadi dari kendaraannya juga cukup berasa, dan ini dia Voldemort coba mengikuti, namun speed dari vehicle-nya tidak secepat Cook RB yang tadi dimiliki oleh Nerpeco. Asa juga dalam waktu yang bersamaan ini benar-benar
mencoba memanfaatkan tempo. Voldemort udah turun, Asa udah cukup low HP juga dan mereka terjebak di sebuah lower ground di sekitaran Pekado kali ini, Wolfie. Betul, kendaraan juga tinggal 2 kali ini, tapi dari tim Nero tampaknya akan coba mengejar. Karena sekarang dari tim RRQ dalam posisi yang cukup sulit. Dan di atas mereka ada tim Nero dan kondisi 3 lawan 4. Ya betul sekali, Nero melakukan repositioning. Hexas gue lihat mengambil sebuah inisiasi bergerak ke arah bagian depan. Dan kita akan melihat untuk sementara waktu loot akan dilakukan terlebih dahulu. Namun SG tim utara juga datang. Tapi kita berpindah terlebih dahulu high ground battle. Ada Boom Esport dan juga Supply Bank. Dimana Nate Dikook matang ke depan meletup di sana. Ken terkena splash damage walaupun belum terjadi knockdown. Betul, dari Ken dan juga Kraibu kali ini bakal depan-depanan melempar bom coba dalam upaya menemukan targetnya. Dan tampaknya bukan Kraibu yang tertangkap tapi dari seorang pilot yang langsung tersungkur ke arah tanah. Di sini dari tim Boom punya keuntungan kali ini 4 lawan 3 akan mereka melakukan push dan upaya meng-clear area mereka dari Fonbit. Mulai keluar dari pertahanan yang di bawah low ground. Ada seorang Kraibu yang menjadi di depan dari tim SBG tertangkap juga dan langsung akan di-end. Dan secara kondisi lebih berbahaya lagi 4 lawan 2, 4 lawan 1 dari SBG. Tinggal memisahkan seorang Zai. Dapat dia meng-clutch lawannya atau akan dari Boom langsung mengantongi 4 kill. Bahkan 5 di awal permainan. 5 elimination point. Boom ngecun banget ya di hari pertama kali ini. Tadi 16 di game pertama. Kali ini sudah dapat 5. Dan lagi elimination point mereka sangat besar di bagian awal. Dan ini dia Eagle 365. Sebagaimana tadi telah memenangkan sebuah fight 4 melawan 4. Namun benar kata Wolfie, mereka hanya misalkan 2 player. Dan gerakan mereka tentu terbatas. Apalagi yang dihadapi kali ini adalah Victim Silvers. Yes, ini bakal PR banget tapi ternyata dari zona tidak menuju ke perairan. Dan mungkin kita bakal melihat zona kembali ya seperti biasa aja mainnya. Karena baiknya kita sekarang lihat dari jumlah tim sudah cukup banyak terkikis. 2 tim secara total, player pun tinggal 51 yang masih alive. Yang berarti kita melihat cukup banyak tim yang langsung dipulangkan di awal. Cukup banyak player yang dipulangkan di awal-awal. Iya betul banget, sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Wolfie tadi. Dengan adanya zona yang ekstrim ke arah bagian bawah, gatekeep dilakukan. Dan bahkan tadi ada beberapa takedown player menambahkan elimination point. Karena memang itu yang bisa dilakukan oleh tim-tim yang sudah masuk dalam zona. Mereka tidak mau tempat yang mereka dapatkan ini bisa di take down oleh lawan atau diambil oleh lawan. Sementara waktu Victim menuju ke arah bagian airdrop tidak menyadari ada 4 King Kong sudah ready di sana. Miseri belum melihat pergerakan dan itu dia sudah melihat satu langsung football. Putar balik menuju ke arah zona. Ditembaki dari bagian belakang cukup low HP dari Miseri. Namun ada sebuah terrain yang masih bisa ngumpetin posisi dia. Dan lagi-lagi Wolfie, Mirado memang sulit untuk letak kondisi seperti itu. Betul, tadi gue kaget sih dia melakukan scouting dengan menggunakan Mirado karena balik lagi Mirado itu kendaraan yang memang cepat kalau lurus. Tapi ketika udah melewati terrain-terrain yang banyak low ground high groundnya, banyak juga bebatuan tuh kendaraan cukup sulit karena panjang dan pasti suspensi yang nggak sebouncy dari bagi. Betul, mungkin settingan rebound dan ininya nggak sebagus bagi ya. Betul. Agak eksklusif lah kan. agak ini pembahasan kita terlalu otomotif Iya, kali ya. terlalu otomotif. Oke. Back to the game kali ini Daybot melakukan tembakan ke arah bagian depan setelah kehilangan satu playernya tadi ya di awal karena ter-take down oleh Zone Esport. Kali ini Genesis Dogma lebih aman menurut gue mainnya cari compound, holding, tidak bermain di bagian open field dan masih cukup baik untuk sementara waktu karena selatan menjadi milik mereka nih Wolfie. Betul, tapi kita bakal juga tampaknya dari BFD sudah mulai maju ke arah dalam circle dan mereka cukup berdekatan dengan tim-tim lain di lain sisi. Cukup banyak tim sudah melakukan rotasi juga sudah berpindah dalam upaya menemukan space di dalam circle kali ini. Circle-nya lumayan kecil tapi timnya masih baik banget yang berarti kita bakal melihat pengikisan massal yang mulai terjadi. Ya, pengikisan massal terutama ketika zona bergerak. Ada SG yang memang tadi masuk lewat dari Pekado juga. RRQ tertahan satu player di bagian belakang. Namun ada Pinky ternyata yang melakukan sebuah flank dan mendapatkan Nerpeko. Menyisakan 2 player saya dari RRQ sekarang. SG akan mulai bergerak dengan Kup RB dan baginya ke arah bagian depan untuk melakukan repositioning masuk dalam zona. Nerpeko akan dibiarkan, tidak akan ada sebuah confirm elimination secara on point karena mereka lebih butuh zona ketimbang elimination untuk saat ini. Betul, tapi tampaknya dari tim SG nggak akan melepaskan begitu saja. Dia akan coba pindah posisi, tapi depan mereka juga masih ada 2 player tim Aura yang menjaga bangunan di gerejanya. Dari Aura bakal juga sedang ke arah seorang Slayer yang kali dengan bagi bakal melompat coba berpindah posisi, tapi tampaknya dari SG sudah menemukan cover yang kali ini bisa menutup angle shot dari tim Aura. Lagi dan lagi unique side of Miramar ya Wolfie ya. Ada beberapa titik yang langsung bisa digunakan sebagai hiding spot, lower ground misalnya, kemudian juga cekungan-cekungan dan Slayer masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun yang menjadi masalah di sini adalah bagi dia berasap.
berarti tidak bisa untuk melakukan repositioning lagi. Dan Mineral, player yang sempat bersinar di Super Weekend kemarin, kali ini udah mendapatkan AWM, Wolfie. Betul, ini dengan AWM dia bisa langsung melakukan knock terhadap pemain tim BFD yang terlalu terbuka. Tapi tampaknya dari Zone juga harus pikirin next step-nya. Karena dalam waktu 40 detik lagi Zone akan mulai bergerak dan mereka mau nggak mau harus maju ke depan dan harus menerjang tim BFD kalau mereka pengen straight strike. Ya, straight strike to the zone tentunya. Dan lihat, masih ada pengamatan terlebih dahulu. Nero bahkan join juga, berarti entry di bagian timur atau kanan kali ini ramai. Dewa United melakukan gatekeep, namun yang mereka gatekeep juga bukan tim yang tidak sedang up perform. Ada Bonafide, Zone pun juga Nero yang kali ini tidak akan terelakkan clash-nya. Karena dengan 20 detik tentu tidak banyak repositioning yang bisa dilakukan. Dan pasti fight tidak akan terelakkan terjadi di sini. Walaupun Bonafide sebenarnya masih masuk dalam zona juga. Betul, tapi kita bakal juga dengan zona pindah kali ini menuju ke bagian misalnya perbukitan. Ini banyak menguntungkan bagi tim-tim di sisi dari timur circle-nya, di mana cukup ada 5-6 tim yang sudah melakukan setup, sedangkan di bagian baratnya itu masih cukup kosong, apalagi di bagian titik supply-nya itu masih kosong banget. Betul, airdrop yang masih bisa untuk diambil tentunya ya, walaupun Boom pun ataupun Alter Ego ketika maju akan bisa di take down oleh tim lainnya yang memang keduanya bermain dari bagian open field tersebut. Sementara waktu Nero sudah melakukan sebuah inisiasi, ini gerakan yang kalau kita ingat sebagaimana tadi kita bahas di awal, Supply Bank juga melakukan hal yang sama. Namun Nero ternyata melakukan spotting karena bagian victim Solverts yang sedang memainkan lower ground dan di seri take down di sana, dalam artian terpick dan tidak bisa untuk bergerak terlalu leluasa karena ada Eagle juga yang siap nembakin dia dari bagian depan. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Nero tampaknya akan sedikit sulit bergerak, di mana di lain sisi dari tim Zone sudah melakukan flank ke bagian kanan bawah circle dan sekarang Mineral tepat tadi hampir mengenai targetnya, tapi menahan tembakannya karena baik lagi cukup sulit untuk mengenai tim NFT dalam bangunan mereka. Betul, lagi dalam protection yang nggak boleh salah untuk memaksimalkan. Namun di bagian elimination pin gue lihat dari Scarlet, dua player ter-take down. Kemudian juga victim pun kali ini tidak dalam situasi yang prima karena Miliano maju ke arah bagian depan dan tatkala maju ternyata ada tembakan dari arah yang berbeda. Aura menembaki, kemudian juga Eagle tidak ketinggalan menembaki. Namun Nero ter-take down juga, Miliano yang mencoba untuk melakukan inisiasi. Sedangkan victim dengan adanya cekungan ini lagi dan lagi dimanfaatkan dengan smoke-nya dan bisa melakukan reset position terlebih dahulu nih Wolfie. Betul, tapi kita bakal dari Rancid sudah melakukan sebuah revive. Hexas terkena peluru-peluru panas juga, dia harus langsung mundur ke belakang dan coba bertahan di bagian Shake ya. Tapi sebenarnya kita bakal dari tim Nero. So far mereka punya tempat yang cukup enak untuk nembak ke bagian low ground. Tapi PR-nya adalah tim Bonafide yang punya level yang sejajar dengan mereka. Ada tampaknya bomnya dan begitu tepat dari seorang Ucup mengenai Hexas. Dan sekarang Rancid dan juga McLary harus pikirin cara bagaimana mereka bisa menyelamatkan temannya. Betul, dan bahkan Rancid di last man standing dan langsung meletup dengan vehicle explosion damage yang diberikan oleh victim ke arahnya. Aura yang tadi menjaga di bagian high ground juga ternyata tidak aman secara penuh karena memang pojok-pojok zona ini diusahakan oleh banyak tim untuk bisa didapatkan. RRQ kali ini 1v2 situation, namun Jaxi pun terkena tembakan yang cukup low HP juga dari sana. Jaden, close quarter combat terjadi dengan satu play dari RRQ berdansa di sekitar kompon, namun keluar dari kompon tersebut asal langsung mengganti senjata tembakan ke bagian depan, knockdown dua player dari Aura. What a play dari seorang Asa, namun Asa udah cukup low HP, belum bisa melakukan sebuah regeneration dari health point, masih menjaga tempatnya berdansa dengan Jaxi. Close quarter combat akan tidak terelakkan, keduanya mendengar banyak step, namun benar-benar diajak muter-muter dan akhirnya Jaxi mendapatkan titik dari Asa, namun dari jauh Alter Ego join the fight dan take down dari Jaxi, menyisakan No Mercy yang ketika mau melakukan regroup Alter Ego sudah ramai. Betul, kita bakal tampakkan dari tim Alter Ego mengambil keuntungan dari fight tersebut menjadi third party, tapi sekarang dari tim Aura harus berhati-hati karena tinggal menyisakan satu player mereka juga. Ini benar-benar game yang cukup rusuh, cukup barbar dan banyak banget player-player tim yang berjatuhan ketika circle yang pindah ke arah pegunungan yang ngegocek. Lagi-lagi Miramar, gocekannya itu berbahaya banget. Betul, benar-benar berbahaya, benar-benar menyulitkan. Namun berbicara kesulitan, NFT yang punya compound ini langsung ditabrak oleh Zone. Namun gue lihat banyak vehicle yang sudah meledak, berarti tadi ada upaya defensif dari NFT juga. Masuk ke arah bagian dalam, jump shot dari FG, benar-benar berani mencari ke arah bagian dalam. M4 belum diganti scope ke arah Red Dot The Hollow. Dan kali ini lihat cross combat terjadi, namun ada sebuah bait movement yang dijaga dari bagian tangga juga. Defensif yang cukup baik dari NFT, namun mereka masih hanya dengan 2 orang. Bisakah menahan pergerakan dari Zone yang masih menyisakan 3 orang?
ada sebuah nade di Cook di sana, belum dilemparkan ke arah bagian depan, sudah mulai dilempar dan malah meletup di sana. Flippy tertakedown, counter takedown. What a nade, Wolfie. Benar-benar langsung menumbangkan tim NFT dan sekarang 10 tim tersisa dengan sangat cepat tim-tim mulai berjatuhan. Dari tim Eagle pun tinggal menyisakan satu player mereka, di mana dari tim Victim langsung coba untuk nge-rush ke arah depan, tapi bom yang begitu baik langsung menumbangkan seorang Fajar, hampir dapetin misteri juga. Bom kedua dilempar oleh seorang Katalis masuk ke dalam rumah, apakah bakal kena lagi? Tinggal menyisakan kalian dari tim Victim. Satu member terakhir, Katalis dengan PD langsung maju ke depan dan coba untuk menemukan poin tambahan lagi bagi tim Eagle, tapi tampaknya terlalu terbuka dan Rocky bisa menyelamatkan tim Victim. Rocky solid as rock ya, benar-benar batu keras di sana yang tidak bisa ditumbangkan begitu mudahnya dan justru mendapatkan elimination terakhir. Eagle pulang ke lobby dan kita lihat kali ini zona kelima, 9 tim tersisa dan udah ramai sekali yang berada dalam zona. Zone e-sport kali ini akan berhadapan dengan Dewa United yang keduanya bergerak dari bagian tenggara, walaupun dari zone e-sport gue lihat belum semuanya masuk, sedangkan Boom lagi dan lagi menjadi king of high ground yang bisa mengamati banyak tim yang ada di sekitarnya, Wolf. Betul, lagi-lagi dapetin posisi high ground lengkap dengan 4 anggota mereka, dan menurut gue ini salah satu indikator di mana Boom mungkin bisa back to back winner-winner chicken dinner kalau mereka bisa mempertahankan posisi mereka. Iya, betul banget, posisi yang sangat enak dengan vision yang luas. Namun kali ini stalemate masih terjadi antara kedua tim. Yang gue suka dari zone, mereka udah bisa untuk membagi vision. Dan ini yang gue katakan, tatkala berhasil membagi vision, justru membagi juga split fire yang bisa dilakukan dan bahkan memulangkan satu player dari Dewa United. Tembak menembak kembali terjadi, namun Banyu yang menjadi jangkar di bagian belakang tertakedown, menyisakan Flykido yang membuat Flykido kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru untuk bergerak dan lebih memilih untuk cari sebuah defensive line. Dan lagi-lagi ada lower ground kecil aja yang masih bisa dimanfaatkan oleh Flykido. Betul, di sini dari Flykido tampaknya cukup terisolasi karena dia merupakan last player standing dari tim Zone dan harus berhadapan dengan 3 player dari tim DU. Tapi lain sisi dari Victim yang tadi menyisakan seorang Rocky seorang diri, sekarang maka coba untuk nyayur ke arah tim BFD, bahkan DU pun tertangkap dari tembakan jarak jauhnya. Boom, lagi-lagi dapetin tempat yang cukup enak dengan zona yang tepat depan muka mereka, plus juga high ground, plus juga tim-tim lain numpuk di sisi lawanan. Betul, ini nyayur banget sih Boom harusnya. Betul, dari vision yang luas ya Flo ya, kemudian juga posisi-posisi lawan ini benar-benar bisa di take down oleh pergerakan dari Boom. Namun yang menarik di sini juga adalah gatekeep yang terus dilakukan. Bahkan Genesis Dogma juga mengenai player dari Dewa United Uni kali ini yang ter-take down, benar-benar membuang waktu buat tim-tim lain untuk masuk dalam zona karena mereka butuh juga untuk tidak ter-backstep, oleh karenanya berusaha untuk clearing area dan bahkan Aura pun dipulangkan ke lobby. No mercy tadi last man standing-nya. Betul, ini tinggal 8 tim tersisa, kita bakal cukup banyak tim yang mulai berjatuh dan juga di mana Raffi tertangkap oleh seorang Fajar dan ledakan kendaraannya. GD di belakang juga dengan 2 member mereka tidak mau keluar terburu-buru, masih bertahan di balik pendudukan mereka, tapi AE dan juga tim Boom sama-sama enak nih posisinya. Iya betul banget, namun ini klasik Victim ya, benar-benar ngabisin dari bagian pinggir-pinggir zona, menembaki ke arah bagian depan dari Dewa United. Gue lihat sudah mulai terkikis satu persatu. Alter Ego menyisakan 2 active player, sementara waktu dari Onyx 1 orang dari zone. Gue belum lihat apakah sudah bergerak ke arah bagian dalam, sedangkan dari Bonafide juga dipulangkan ke lobby. Flykido juga harus mulai masuk ke arah bagian dalam karena tembakan udah mulai banyak dan bahkan dipulangkan ke lobby oleh tembakan dari tim lainnya. Betul, cukup banyak tim yang mulai berjatuhan juga kali ini, tapi tampaknya dari Boom benar-benar nyaman di posisi mereka. Ini sih kalau kita ngomong secara forecast ya, ini harusnya ada Boom sih WCD kalau dengan posisi seperti ini. Tergantung dengan zona ke-7 juga, tapi mereka bisa menyicil tim-tim lain, bisa mengikis jumlah player tim lawan juga dengan cukup cepat dari posisi high ground mereka. Betul banget, dan bahkan Dewa United dipulangkan ke lobby, 5 tim tersisa dan lihat pergerakan Boom tidak pernah puas dengan zona yang berpihak ke arah mereka. Namun langsung melebarkan lagi sayapnya dan dengan pelebaran sayap ini dia bisa untuk mendapatkan kontrol area lebih banyak. Kali ini Onyx justru yang melakukan tembakan dan Boom juga di sana meratakan Victim terlebih dahulu dan dari Onyx menyisakan 1 orang justru masih bisa survive sampai zona kali ini, Wolfie. Betul, dari Ken pun akhirnya coba untuk menumbangkan tim Alter Ego yang merupakan tim paling dekat dengan posisi mereka. Dari Ken dan juga Ponbit sudah menuju ke bagian lower ground di mana Renare dan juga kali ini dari seorang player masih bertahan dari bagian tembak, bagian kempes, player tertangkap dan Alter Ego di-clear oleh tim Boom. Boom dengan 13 elimination dan sekarang masih punya anggota yang lengkap melawan tim-tim yang sudah benar-benar bonyok banget. 2 tim tersisa kayaknya kita bakal back to back ke WCD sih, kecuali GD bisa nge-clutch tim Boom. Betul banget, karena Boom juga masih agak terpisah cukup jauh. Namun lihat Ken, gerakannya langsung cepat untuk melakukan regroup. Ini benar-benar matang menurut gue di minggu kali ini Boom. Mainnya rapi banget Flo, kayak tahu titik mana yang harus di backup, titik mana yang harus dilakukan pressure. Dan itu kayak ritme yang sangat on point, dalam artian tidak ada miss moment saat ini gue lihat. Terbukti dari Boom yang masih menyisakan 4 player sampai late game, Wolfie. Betul, ini berat banget sih, ini berat banget bagi tim GD, tapi tampak dari Boom tertangkap menyisakan 1 player terakhir. Ini tinggal 1.
lawan lagi untuk mereka men-secure double winner-winner chicken dinner back to back. Betul banget, dan Nichil kali ini masih menjaga stepnya. Ada sebuah net yang di-cook, berusaha dan berharap tentunya mendapatkan sebuah knockdown. Lempar ke arah bagian depan matang, 2-1 lempar ke depan, tidak memberikan splash damage, dan justru diketahui di sana hip fire dilakukan. Boker ter-takedown, belum sempat di air, langsung ada balasan, dan bahkan dengan mini 14, and that's it, boom. The back-to-back winner-winner chicken dinner. Tidak hanya itu, dengan double digit elimination point, yaitu 8, 11, 15 elimination point. Iya, dan bisa dibilang ya mungkin Boom tim pertama sudah lolos ke Iya, Super ini Weekend. pasti udah aman. Ini pasti udah aman. Iya, dengan 2 WCD bisa dibilang mereka udah hampir mengumpulkan total 50 poin lebih ya. Udah lebih malah. Lebih dari 50 poin yang menunjukkan bahwa kali ini udah 60 berarti ya. Udah 61. 61 poin. Oh my. Ya,